Pernah ngalamin nggak ketika lagi asik-asiknya ngetik di meja kerja, sebenarnya nggak ngerasa lapar sih, tapi terus mata kita nggak sengaja ngelirik jam dinding tuh. Kebetulan jam menunjukkan tepat jam 12 siang. Terus tiba-tiba perut Anda bunyi keras banget, kayak seolah-olah tubuh tuh teriak kehabisan bahan bakar. Padahal cadangan energi dari waktu sahur itu sebenarnya masih ada ya. Bismillahirrohmanirrohim. Halo halo, selamat datang di serial diskusi Ramadan Angon Rasa bagian ke-6. Kita punya topik yang seru banget nih. Kita mau mencoba membedah ilusi rasa lapar ini berdasarkan tumpukan catatan dan riset biologi perilaku yang sudah kita kumpulkan. Betul sekali. Mari kita langsung mulai dari satu aktor utama di belakang layar ini. Hormon grelin. Ya, hormon grelin ini memang memiliki reputasi yang cukup menakutkan ya. Sering dijuluki sebagai hormon lapar. Secara biologis, dia itu diproduksi langsung di lambung kita. Tapi yang sering disalahpahami orang tuh cara kerjanya kan? Betul, kadar grelin ini sama sekali nggak mengukur sisa kalori di dalam tubuh kita. Dia justru meningkat drastis secara otomatis hanya karena mendekati waktu makan rutin kita. Oh, jadi cuma karena jamnya aja. Dan perlahan turun lagi setelah jam makan itu terlewati. Terlepas dari apakah kita benar-benar makan atau enggak. Jadi ini pada dasarnya hanyalah ritme sirkadian, semacam Siklus kebiasaan biologis yang berulang. persis. Tunggu dulu, kalau ini murni cuma soal ritme waktu dan kebiasaan, lalu apa yang sebenarnya memicu otak kita buat bunyikan alarm darurat seolah-olah kita lagi kelaparan parah? Disitulah letak manipulasinya. Jadi lambung kita melepaskan grelin ke dalam aliran darah. Nah, darah ini kemudian membawa pesan itu ke hipotalamus. Pusat kendalinya ya? Betul, pusat kendali ini langsung nyalain sirine. Padahal tubuh pada dasarnya cuma lagi mengantisipasi sebuah rutinitas yang terganggu gitu ya. Ya, ya, bukan merespon krisis kalori yang nyata, Wah, ini mirip eksperimen anjing Pavlov jadinya. Rasa lapar kita ternyata lebih sering dipicu oleh hal-hal di luar tubuh kita. sangat sering. Hanya karena kita merasakan AC kantor mulai dingin misalnya, atau ngelihat teman kerja mulai berdiri menuju kantin, otak tuh mulai nggak tenang. Waktunya makan nih, dan kita tertipu oleh isyarat lingkungan itu. Itulah mengapa puasa atau sekedar menahan lapar di jam-jam rawan tersebut sebenarnya bukanlah sebuah krisis darurat bagi tubuh. Tubuh kita tuh hanya kebingungan sebenarnya karena rutinitas yang biasanya diantisipasi tiba-tiba aja nggak terjadi. Sinyal rutinitas ini disalahartikan sebagai realita bahaya kelaparan. Berarti kalau dorongan grelin ini pada dasarnya adalah kebiasaan biologis belaka, ini ngebuka perspektif yang luar biasa sih. Gimana tuh? Iya berarti tidak setiap sinyal yang dikirimkan oleh tubuh adalah kebenaran mutlak yang harus langsung kita turuti. Nah itu intinya, konsep ini membawa kita pada gagasan tentang makan yang sejati. Dan kalau ditarik ke ranah yang lebih dalam, ini sangat sejalan dengan prinsip takwa atau kewaspadaan batin. Kesadaran diri ya. Ya, ketika kita mulai mengembangkan kesadaran diri, kita akan menyadari bahwa lambung manusia secara fisik punya kapasitas yang sangat sederhana. Dia hanya butuh porsi yang cukup untuk bisa berfungsi secara optimal. Lalu bagian mana dari diri kita yang selalu merasa kurang? Dan menuntut porsi besar dengan segala macam lauk pauk tambahan. Yang menuntut lebih itu lidah biasanya dan memori emosional kita. Itu murni nafsu artifisial. Kepuasan sesaat. Betul, dan disinilah letak kekuatan neurobiologis dari menahan diri dan berpuasa. Ketika kita sengaja menunda untuk merespon sinyal grelin ini, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah jeda sadar di otak. Ngasih waktu otak buat mikir. Tepat. Jeda ini melatih kita untuk membedakan mana yang merupakan kebutuhan biologis nyata dan mana yang sekedar keinginan artifisial tadi. Ini menjelaskan mengapa wawasan ini sangat krusial bagi Anda yang sedang mendengarkan.
Mengendalikan grelin ini ternyata jauh melampaui sekedar urusan diet atau mau nurunin berat badan. Lebih ke pondasi mental. Iya, ini latihan beban untuk mental Anda agar menjadi tuan atas diri sendiri. Coba bayangkan begini. Jika Anda bisa menaklukkan ilusi lapar saat melihat donat manis di meja rapat pada pukul 12 siang, sirkuit otak yang sama juga sedang dilatih untuk menahan hal lain. Misalnya menahan amarah. Betul, menahan amarah saat Anda menerima email menyebalkan dari klien, atau saat Anda harus mengendalikan dorongan syahwat yang impulsif. Makanya kita bisa memandang gremlin ini sebagai guru kecil kita dalam melatih ketakwaan sehari-hari. Dia secara konsisten mengingatkan kita loh bahwa gejolak yang terasa begitu besar dan mendesak di dalam diri sering kali hanyalah gelombang ritmis biasa. Akan lewat dengan sendirinya. Fluktuasi biologis ini akan berlalu dan sama sekali nggak mengancam eksistensi kita. Sebuah sudut pandang yang pasti akan mengubah cara Anda merespons tubuh Anda sendiri mulai sekarang. Tapi sebelum Anda kembali beraktivitas, ada satu hal yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Apa tuh? Jika ternyata hormon di tubuh kita saja bisa dengan sangat mudah dikelabui oleh sesuatu yang sesederhana melihat jam dinding, isyarat lingkungan apalagi di kamar tidur atau di meja kerja Anda saat ini yang diam-diam sedang memanipulasi emosi, fokus, dan keputusan-keputusan Anda setiap harinya.